Kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Reza Rahmawati S.Pharm M. Clean Pharm. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai skizofrenia, salah satu gangguan mental yang kompleks dan seringkali disalahpahami. Dalam mata kuliah patofisiologi, penyakit skizofrenia sangat penting karena berkaitan langsung dengan perubahan fungsi otak yang berdampak pada perilaku dan kualitas hidup penderita. Kami berharap melalui pemaparan ini, kita semua dapat memahami mekanisme patofisiologi skizofrenia, gejala klinisnya, serta pendekatan diagnosis dan terapinya. Skizofrenia merupakan gangguan psikotik kronis yang berat, memengaruhi hampir seluruh aspek fungsi mental seseorang, mulai dari perspektif realitas, pola pikir, hingga perilaku. Gangguan ini biasanya muncul pada usia muda, bersifat progresif, dan ditandai dengan episode eksaserbasi dan remisi yang berulang. Kondisi ini seringkali menyebabkan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan, serta berdampak besar pada kualitas hidup pasien. Berdasarkan kriteria DSM-5, yaitu buku tentang kesehatan mental dan kondisi serta gangguan yang berhubungan dengan otak, diagnosis skizofrenia ditegakkan apabila terdapat minimal 2 dari 5 gejala utama, seperti halusinasi, delusi, ucapan tidak terorganisir, perilaku disorganisasi, dan gejala negatif yang berhubungan setidaknya selama 1 bulan, disertai gangguan fungsi selama 6 bulan atau lebih. Epidemiologi skizofrenia diperkirakan dialami oleh sekitar 1% populasi global. Diketahui bahwa prevalensinya sedikit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Onset pada laki-laki umumnya terjadi pada usia 18-25 tahun, sedangkan pada perempuan lebih sering muncul di usia 26-45 tahun. Gangguan ini menjadi penyebab utama disabilitas pada usia produktif. Deteksi dini, kepatuhan terhadap pengobatan, serta dukungan dari keluarga dan layanan kesehatan sangat berperan dalam memperbaiki prognosis jangka panjang pasien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan patofisiologi skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan kompleks yang timbul akibat interaksi antara faktor genetik, neurokimia, neuroanatomi, dan juga lingkungan. Untuk faktor genetiknya itu, risiko skizofrenia meningkatkan signifikan bila terdapat riwayat keluarga, seperti yang pertama, saudara kandung itu risikonya 10%, saudara kembar identik risikonya hingga 40-50%, dan dimana menunjukkan kontribusi kuat faktor herediter. Yang ketiga itu untuk beberapa gen terkait meliputi seperti DISC1, COMT, dan NRG1 yang berperan dalam regulasi perkembangan otak, transmisi sinaptik, dan juga neuroplastisitas. Untuk faktor neurokimia itu seperti pada pertama, hipotesis dopamin. Untuk jalur mesolimbiknya itu peningkatan aktivitas dopamin yang mana menimbulkan gejala positif seperti halusinasi dan juga delusi. Yang kedua itu jalur mesokortikal, di mana penurunan dopamin akan mengakibatkan terkaitnya gejala negatif seperti avolisi, anhedonia, dan juga defisit kognitif. Yang kedua itu ada disfungsi glutamat, di mana reseptor NMDA yang terganggu dapat menyebabkan gangguan persepsi dan berpikir logis. Yang dimana hipofungsi glutamat juga mengganggu keseimbangan eksitasi dan inhibisi di otak. Yang ketiga itu ada defisit GABA, di mana penurunan aktivitas GABA, neurotransmitter inhibitor utama di otak, dapat memicu disorganisasi pikiran dan peningkatan impulsivitas. Yang ketiga itu ada faktor neuroanatomi, yang dimana pemeriksaan pencitraan otak seperti MRI menunjukkan pelebaran ventrikel lateral, atrofi otak, dan penurunan volume korteks prefrontal. Dan juga yang ketiga itu penurunan aktivitas area frontal dan temporal. Kondisi ini berkorelasi dengan penurunan fungsi eksekutif, perhatian, dan juga memori kerja. Yang keempat itu ada faktor lingkungan, yang dimana beberapa faktor eksternal dapat meningkatkan risiko skizofrenia seperti infeksi virus dan malnutrisi selama kehamilan, komplikasi perinstal, dan juga yang ketiga itu penggunaan zat seperti ganja pada masa remaja, dan keempat adalah stres berat dan trauma masa kecil. Yang keempat, gejala
klinis. Gejala skizofrenia diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, gejala positif. Gejala ini mencerminkan penambahan fungsi abnormal dan lebih mudah dikenali, yaitu halusinasi, delusi, ucapan tidak teratur, perilaku disorganisasi atau katatonik. Yang kedua, gejala negatif merupakan kehilangan atau penurunan fungsi normal seperti efek datar, alogia, afolisi, anhedonia, asosialitas. Gejala negatif seringkali lebih persisten dan berhubungan erat dengan penurunan fungsi sosial serta prognosis yang kurang baik. Selanjutnya mengenai diagnosis dan pemeriksaan penunjang skizofrenia. Untuk mendiagnosis skizofrenia, dokter akan menggunakan kriteria DSM-5. Ini adalah panduan standar yang berisi daftar gejala dan durasi yang harus dipenuhi agar seseorang bisa didiagnosis skizofrenia. Selain itu, berbagai pemeriksaan penunjang juga dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gejala yang dialami bukan disebabkan oleh kondisi lain seperti masalah neurologis, yaitu tumor otak atau stroke, atau efek penyalahgunaan zat adiktif. Beberapa pemeriksaan yang umum digunakan diantaranya yang pertama ada neuroimaging atau CT MRI. Ini adalah pemindaian otak seperti CT scan atau MRI yang membantu dokter melihat apakah ada perubahan anatomi otak. Meskipun skizofrenia adalah gangguan fungsi otak dan bukan penyakit yang menyebabkan perubahan fisik yang jelas di otak, pemeriksaan ini penting untuk menyingkirkan kemungkinan lain. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini termasuk tes darah atau urin untuk menyingkirkan kelainan metabolik atau masalah pada proses kimia tubuh, ataupun toksik adanya zat beracun dalam tubuh yang bisa menyebabkan gejala mirip skizofrenia. Yang ketiga ada pengamatan klinis jangka panjang. Dokter akan melakukan pengamatan gejala yang dalam waktu yang cukup lama. Ini penting untuk melihat pola gejala yang menetap dan bagaimana evolusinya dalam waktu ke waktu, karena skizofrenia seringkali memiliki perjalanan penyakit yang kompleks dan berkelanjutan. Penata laksanaan terapi skizofrenia memerlukan pendekatan komprehensif dan jangka panjang. Pendekatan ini mencakup dua aspek utama, yaitu terapi farmakologis atau secara obat-obatan dan terapi non-farmakologis atau secara psikososial dan rehabilitatif. Pertama, terapi farmakologis atau secara pengobatan obat-obatan. Tujuan terapi farmakologis: mengontrol gejala akut seperti halusinasi, delusi, dan perilaku agresif, mencegah kekambuhan, meningkatkan kualitas hidup dan fungsi sosial, menurunkan risiko hospitalisasi berulang. Klarifikasi obat antipsikotik. Pertama, antipsikotik generasi pertama atau tipikal. Contoh, haloperidol, chlorpromazine, dan fluoxetine. Aktif dalam mengatasi gejala positif, namun sering menyebabkan efek samping ekstrapiramidal atau EPS dan peningkatan kadar prolaktin. Efek utama, mengontrol gejala positif seperti halusinasi dan delusi. Kedua, antipsikotik generasi kedua atau atipikal. Contoh, risperidon, olanzapine, clozapine, quetiapine, aripiprazol. Efek utama, mengontrol gejala positif dan negatif seperti apatis dan menarik diri. Efek samping, peningkatan berat badan, gangguan metabolik, sedasi, agranulositosis, atau clozapine. Clozapine digunakan untuk kasus refrakter, namun memerlukan pemantauan darah secara berkala karena risiko agranulositosis. Efek samping metabolik seperti peningkatan berat badan, gangguan lipid, dan risiko diabetes tipe 2 juga perlu dipantau secara rutin. Yang ketiga, antipsikotik depot atau injeksi jangka panjang. Cocok untuk pasien dengan kepatuhan rendah terhadap obat oral. Contoh, risperidon long-acting injection atau LAI, paliperidon palmitate. Terapi non-farmakologis atau secara psikososial dan rehabilitatif. Contoh, terapi perilaku kognitif atau CBT, membantu memperbaiki pola pikir yang menyimpang dengan membantu pasien mengenali dan mengatasi pikiran delusional, meningkatkan kemampuan mengontrol emosi dan realitas. Kedua, terapi keluarga, mendukung pengawasan dan kepatuhan pasien. Terapi kognitif remediasi, melatih fungsi eksekutif perhatian memori kerja yang terganggu akibat skizofrenia. Keempat, psikoedukasi diberikan kepada pasien dan keluarga dengan tujuan memahami penyakit, pentingnya minum obat, dan mengenali tanpa relapse. B. Rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan sosial dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial dan mengurangi isolasi serta meningkatkan kualitas hidup. 2. Rehabilitasi vokasional, membantu pasien kembali bekerja atau menjalani aktivitas produktif.
3. Manajemen kasus atau case management, koordinasi antara layanan kesehatan sosial dan keluarga, dan pendukung keberlanjutan pengobatan serta adaptasi sosial. Baiklah, kesimpulannya, skizofrenia adalah gangguan psikotik kronis yang kompleks, mempengaruhi sekitar 1% populasi global dan ditandai dengan gejala positif dan negatif yang signifikan. Etiologinya melibatkan interaksi faktor genetik, neurokimia, terutama dopamin, glutamat, dan GABA, serta neuroanatomi. Diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria DSM-5 melalui pengamatan klinis dan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan penyebab lain. Penata laksanaan terapi melibatkan pendekatan farmakologis dengan antipsikotik generasi pertama dan kedua, serta terapi non-farmakologis seperti CBT, terapi keluarga, pelatihan keterampilan sosial, dan manajemen kasus. Deteksi dini, kepatuhan pengobatan, serta dukungan komprehensif sangat penting untuk memperbaiki prognosis dan kualitas hidup pasien skizofrenia. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai skizofrenia. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai aspek patofisiologi dari gangguan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.